Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mata kuliah Pembiayaan Pembangunan dengan bab perimbangan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Manik Mas Pintora Darani dengan NIM 19191050124 dan saya sendiri Lintang Adedari dengan NIM 1919150501072. Di sini kita akan membahas 4 sub pembahasan. Yang pertama, definisi perimbangan keuangan. Yang kedua, jenis perimbangan keuangan. Yang ketiga, tujuan perimbangan keuangan. Dan yang keempat, contoh studi kasus mengenai perimbangan keuangan. Yang pertama, definisi perimbangan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan suatu kesatuan yang utuh. Berikut adalah jenis dana perimbangan. Yang pertama, dana bagi hasil atau DBH. Yang kedua, dana alokasi umum atau DAU. Dan yang ketiga, dana alokasi khusus atau DAK. Yang pertama ada dana bagi hasil atau DBH. DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Jenis-jenis DBH meliputi DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan cukai hasil tembakau. Sedangkan DBH sumber daya alam meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, pengusahaan panas bumi dan perikanan. Yang kedua ada dana alokasi umum atau DAU. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan bagian dari dana perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum dihitung dengan menggunakan pendekatan celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah alokasi dasar AD berupa jumlah gaji PNS. Dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. Tujuan dana alokasi khusus adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana prasarana, pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.
Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu, atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Selanjutnya ada tujuan perimbangan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, tujuan dana perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Selanjutnya ada studi kasus. Di Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan penelitian tentang pengaruh PAD dan dana perimbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah atau PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten atau kota. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengakibatkan kenaikan dana perimbangan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.